Bab 2875. Berpura-pura. Meskipun ekspresi Frena dan yang lainnya tampak serius, Mile terlihat sangat menantikannya. Karena ia ingin melakukan pertarungan yang sengit. Sejak kekuatannya meningkat, ia tidak pernah bertarung dengan sosok yang setingkat dengannya. Ia merasa sayang, karena ia ingin melihat di mana batasnya saat ini. Pada saat ini, ruang waktu di kejauhan tiba-tiba bergetar. Semua orang segera melihat ke kejauhan. Di bawah tatapan semua orang, seorang pria dimensional perlahan berjalan keluar. Setelah keluar, pria tersebut melihat sekeliling, kemudian tatapannya tertuju pada Tio. Tio juga menatapnya tanpa rasa takut. Pria dimensional tiba-tiba berkata, "Ayo, mulai." Mulai. Semua orang tercengang. Ia hanya seorang diri. Ekspresi tetua Zeng tampak sangat buruk. Alam semesta dimensional saat ini benar-benar meremehkan alam semesta paralel. Pria dimensional tersenyum dan berkata, "Apakah kalian merasa bahwa alam semesta dimensional meremehkan kalian?" Tio menatap pria dimensional itu dan berkata, "Apakah kamu ingin melawan kami semua dengan kekuatan seorang diri?" Pria dimensional bertanya kembali, "Apakah tidak boleh?" Setelah ia selesai berbicara, ekspresi semua orang tampak buruk. Mile juga mengerutkan kening. Kali ini, alam semesta dimensional benar-benar sangat sombong. Jenius yang ingin melawan seluruh alam semesta paralel dengan kekuatan seorang diri. Di sisi lain, Robin melihat pria dimensional itu dan berkata, "Amitabha, dia sangat sombong." Senming juga mengangguk dan berkata, "Sangat sombong." Penguasa tiada batas berkata dengan tenang, "Ia telah mencapai alam dimensional, bahkan telah mencapai tingkat ketiga. Tingkatan alamnya telah mengalahkan semua orang yang hadir di sana, termasuk Tio." Senming mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah alam dimensional itu?" Penguasa tiada batas berkata, "Alam dimensional adalah tingkatan alam yang di atas alam cross. Alam dimensional bukanlah tingkatan alam dari alam semesta paralel, melainkan tingkatan alam dari alam semesta dimensional. Alam dimensional memiliki 10 tingkat dan satu tingkat setara dengan satu tingkatan alam. Mereka menjadikan alam semesta sebagai media kultivasi dan mengambil kekuatan dari dalam, sehingga disebut sebagai alam dimensional." Robin seketika kebingungan dan bertanya, "Bukankah alam dimensional hanya terdiri dari 9 tingkat?" Penguasa tiada batas menggelengkan kepala dan berkata, "Masih ada satu tingkat di atas tingkat ke-9. Namun, alam semesta dimensional tingkat ke-10. Ia tidak melanjutkan ucapannya. Di kejauhan, ekspresi Tio seketika tampak dingin setelah mendengar ucapan pria dimensional. Ia berjalan keluar dan berkata, "Tidak harus semuanya, aku sendiri sudah cukup untuk melawanmu." Selesai berbicara, ia mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Brak! Ruang hampa di sekitar Tio seketika mendidih. Pada saat yang sama, kekuatan dimensional berkumpul ke arahnya bagaikan air pasang. Dalam sekejap mata, ruang hampa di sekitarnya telah membentuk pusaran yang sangat besar. Alam dimensional. Seseorang berseru. Saat melihat ekspresi Frena yang tampak serius, Mile segera bertanya, "Apakah itu adalah tingkatan alam di atas alam cross?" Frena mengangguk dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa Tio telah mencapai alam dimensional." Mile menoleh, ia melihat Tio sambil mengerutkan kening. Mengapa ia memiliki performa yang luar biasa? Pada saat ia bertemu dengan Tio sebelumnya, Tio masih berada pada alam cross. Namun, ia kini telah mencapai alam dimensional. Mile menggelengkan kepala sambil menghela napas. Frena menoleh dan melihat Mile, lalu bertanya, "Mengapa Tuan Muda Ye menghela napas?" Mile berekspresi tenang dan berkata,
aku paling membenci orang-orang yang memiliki performa luar biasa dalam berkultivasi. Frena terdiam. Di kejauhan, pria dimensional itu berekspresi tenang dan berkata, "Aku ingin memberi saran, sebaiknya kalian bekerja sama. Namun, jika kalian merasa bahwa aku sedang meremehkan kalian, anggap saja itu benar." Tio tersenyum dingin dan berkata, "Ayo, mulai." Selesai berbicara, ia tiba-tiba melompat dan langsung meninju pria dimensional. Brak! Seiring dengan pukulan tersebut, ruang hampa di sekitar itu seketika mendidih dan ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya terangkat tinggi. Semua orang yang menyaksikan pertarungan dari samping itu seketika terguncang mundur. Namun, pria dimensional itu tampak sangat tenang. Pada saat kekuatan yang mengerikan itu menghampirinya, ia merentangkan telapak tangannya dan melambaikannya dengan kuat. Brak! Sebagian besar ruang waktu hancur dan kekuatan yang tiada taranya seketika terombang-ambing. Brak! Tio seketika mundur sejauh puluhan ribu feet. Saat melihat adegan tersebut, ekspresi semua orang dari alam semesta paralel seketika tampak serius. Tio yang telah mencapai alam dimensional pun tidak mampu melawan pria dimensional kali ini. Setelah Tio berhenti, ia melihat tangan kanannya. Tangan kanannya terbelah dan darah mengalir tanpa henti. Tio menyipitkan kedua matanya, ia melihat pria dimensional yang berada di kejauhan itu dan berkata, "Alam dimensional tingkat ketiga." Pria dimensional itu tampak tenang, ia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan mengepalkannya dengan erat. Brak! Seberkas cahaya putih tiba-tiba jatuh dari ruang hampa yang jauh dan pada akhirnya jatuh di atas telapak tangannya. Brak! Tubuh pria dimensional seketika bergetar dahsyat. Di kejauhan, Tio menyipitkan kedua matanya dan ia menunjukkan tatapan serius. Ia mengepalkan tangan kanannya dengan erat dan kekuatan misterius berkumpul di telapak tangannya. Pada saat ini, pria dimensional tiba-tiba mengangkat cahaya putih itu dan melemparkannya ke depan. Brak! Cahaya putih itu bagaikan sebilah pedang raksasa yang dapat menghancurkan langit. Pada saat ini, ruang hampa yang tak berujung itu seketika menjadi gelap. Tidak mampu menahan serangan yang mengerikan itu. Di kejauhan, Tio menunjukkan tatapan ganas. Ia tiba-tiba bergegas ke depan dan melakukan tinjuan. Ia berkata, "Tinjuan Dewa Kuno." Seiring dengan berlangsungnya tinjuan tersebut, segel tinju yang mengerikan seketika muncul. Tanpa sedikit pun kekuatan dimensional. Saat melihat adegan tersebut, penguasa tiada batas menunjukkan tatapan terkejut dan berkata, "Tinjuan ini." Ternyata, ia adalah orang yang dipilih sosok tua itu. Di kejauhan, dua kekuatan tersebut menimbulkan suara ledakan pada saat bersentuhan. Segera setelah itu, cahaya putih itu seketika hancur. Brak! Pria dimensional seketika mundur sejauh puluhan ribu feet. Pada saat ia berhenti, Tio tiba-tiba muncul di atas kepalanya dan menghentakkan kaki kanannya dengan keras. Ia berkata, "Matilah." Brak! Seiring dengan hentakan kakinya, ruang hampa dalam jarak ratusan ribu feet seketika hancur. Brak! Di bawah tatapan semua orang, pria dimensional itu jatuh ketika diinjak. Pada saat ini, Tio menunjukkan tatapan ganas. Ia membalikkan tangan kanannya dan segera melakukan pukulan ke bawah. Brak! Seiring dengan pukulan tersebut, sebuah segel tangan raksasa turun dari langit. Brak! Pria dimensional seketika terbang keluar dari penglihatan semua orang. Mile melihat ke bawah sambil menggelengkan kepala. Meskipun pria dimensional itu tidak meninggal, ia seharusnya telah kehilangan kekuatan untuk bertempur. Tio berdiri dengan bangga di tengah udara. Ia mengepalkan tangan kanannya dengan erat dan aura yang mengerikan terpancar keluar darinya. Ia mengangkat kepala dan melihat ujung langit yang jauh.
Ia menunjukkan tatapan mengejek dan berkata, ingin melawan kami semua dengan kekuatan seorang diri. Sungguh konyol. Sekarang, aku akan melawan seluruh alam semesta dimensional dengan kekuatanku seorang diri. Pada saat ini, ruang waktu di atas kepala Tio tiba-tiba retak. Pada detik berikutnya, muncul sebuah bayangan. Tio menyipitkan kedua matanya dan membalikkan tangan kanannya. Ia berkata, angkat langit. Brak. Tindakannya memunculkan kekuatan yang mengerikan. Namun, kekuatan tersebut dihentikan oleh jari seseorang. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Tio retak akibat sentuhan jari tersebut. Pupil mata Tio seketika menyusut. Tepat ketika ia hendak bertindak lagi, bayangan itu mengubah jari menjadi tinju dan menekan ke bawah dengan kuat. Brak. Tio seketika jatuh sejauh puluhan ribu feet. Pada saat Tio jatuh, tubuh fisiknya seketika hancur sedikit demi sedikit. Semua orang terkejut. Miley melihat bayangan itu, yang juga merupakan seorang pria dimensional. Pria dimensional kali ini mengenakan jubah hitam yang sangat sederhana. Setelah Tio berhenti, tubuh fisiknya telah hilang. Selain itu, jiwanya masih sedang dibakar. Saat melihat adegan tersebut, ekspresi semua orang seketika tampak serius. Tio hampir dibunuh secara instan. Pria jubah hitam itu melihat Tio dengan ekspresi tenang. Ia berkata, aku tahu kamu masih memiliki rencana cadangan. Ayo, lanjut. Di bawah itu, Tio bergerak dan langsung tiba di depan pria berjubah hitam. Ia menatap pria berjubah hitam dengan tatapan serius yang jarang ditunjukkan. Tanpa beromong kosong, Tio tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya. Brak. Jimat misterius yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar Tio. Pada saat yang sama, seluruh alam semesta bergetar dahsyat seperti sedang gempa. Ekspresi semua orang berubah drastis. Penguasa tiada batas tersenyum dan berkata, menarik. Robin menatap penguasa tiada batas dan berkata, apa maksud penguasa? Penguasa tiada batas melihat Tio yang berada di kejauhan itu dan berkata, gurunya adalah Tetua Huang, mantan Kaisar Tandus kuno. Gurunya juga merupakan orang yang berbakat. Ia menghabiskan hidupnya untuk mempelajari ilmu kebenaran agung dari pemilik pena kebenaran agung dan mencoba untuk menjelajahi rahasia surgawi. Ia juga sangat hebat. Ia menjadikan hal ini sebagai dasar untuk menciptakan sebuah teknik inti kultivasi yang cukup bagus, yaitu, serta sebuah teknik seni bela diri yang sangat kuat, yaitu tinjuan teknik Tao. Tinjuan ini mengandung kekuatan takdir dalam segala sesuatu. Orang lain mengambil kekuatan dari alam semesta dimensional, tetapi ia tidak melakukan hal yang sama. Ia mengambil kekuatan dari pemilik pena kebenaran agung. Teknik kultivasi ini sangat berbeda dan unik. Sayangnya, Robin menatap penguasa tiada batas dan bertanya, apa yang disayangkan? Penguasa tiada batas tersenyum dan berkata, sebenarnya, ia masih bisa melangkah lebih jauh, tetapi ia terlalu terburu-buru. Setelah ia menjadi sosok yang tak terkalahkan di Tandus kuno, ia mulai mencoba untuk menaklukkan alam semesta dimensional. Ia ingin mengulangi dan mendapatkan kehormatan yang didapatkan Kaisar Langit kuno. Sayangnya, ia terlalu meremehkan istana Raja Suci dan terlalu meninggikan diri sendiri. Ia kalah pada saat bertarung dengan seorang Raja Suci. Pada akhirnya, tubuh fisiknya dipaku di pintu masuk alam semesta dimensional 9. Namun, ia menggunakan teknik kultivasinya yang istimewa untuk membebaskan salah satu jiwa spiritualnya. Robin berkata, maksudmu, tubuh fisiknya dipaku di pintu masuk alam semesta dimensional 9. Penguasa tiada batas mengangguk dan berkata, bagi alam semesta dimensional, tempat itu disebut sebagai tempat yang memalukan, karena di sana terdapat 12 jenazah kaisar yang kalah pada saat bertarung dengan alam semesta paralel. Sebelumnya,
mayat Kaisar Langit Kuno juga berada di sana, tetapi pada akhirnya direbut kembali oleh Kaisar Ye. Istana Raja Suci juga tidak berani memasuki alam semesta paralel untuk merebutnya karena adanya perjanjian itu. Robin bertanya dengan penasaran, Kaisar Langit Kuno telah meninggal, mengapa mereka tidak berani? Penguasa Tiada Batas berkata, karena mereka pernah bersumpah dan ada seorang orang misterius yang menjadi saksi. Robin berkata, sumpah biasa bagi master yang telah mencapai tingkat seperti mereka tidak terlalu mengikat, bukan? Apakah karena orang misterius itu? Penguasa Tiada Batas mengangguk dan berkata, benar. Sen Ming bertanya dengan penasaran, siapakah orang misterius itu? Penguasa Tiada Batas berekspresi tenang dan berkata, dia berada di depan kalian. Oh, tidak. Dua orang tersebut terkejut pada saat bersamaan. Robin menatap penguasa Tiada Batas dengan tatapan kaget dan berkata, kamu. Penguasa Tiada Batas merapikan kerah bajunya dan berkata, apakah aku tidak terlihat seperti seorang master? Robin ragu-ragu sejenak. Ia kemudian berkata, lalu, mengapa kamu melarikan diri pada saat bertemu dengan wanita bergaun polos itu? Ekspresi penguasa Tiada Batas tercengang. Bersambung.